Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya, Pak Afian Pujianto. Untuk pembelajaran minggu ini, kita akan melanjutkan materi sistem pertidaksamaan dua variabel yang kuadrat. Jadi yang minggu lalu kan sudah pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, minggu ini kita akan belajar yang kedua, yaitu pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Ya, pengertiannya apa itu pertidaksamaan kuadrat dua variabel? Pertidaksamaan kuadrat dua variabel adalah pertidaksamaan yang memiliki dua variabel dan salah satu variabelnya memiliki pangkat paling tinggi 2. Nah, bentuk umum pertidaksamaan kuadrat dua variabel adalah jadi ada 4. Yang pertama, yang nomor 1, Y lebih besar daripada AX kuadrat plus BX plus C. Nomor 2, Y lebih besar atau sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Yang nomor 3, Y lebih kecil dari AX kuadrat plus BX plus C. Yang keempat, Y lebih kecil atau sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Nah, ini keterangannya. X dan Y itu, yang ini X dan Y itu adalah variabel. A itu tidak boleh sama dengan 0. A, B, C adalah bilangan real. A dan B dinamakan koefisien, sedangkan C dinamakan konstanta. Oke, lanjut. Menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat dua variabel dapat menggunakan garis bilangan atau cara grafik. Nah, di sini kita akan belajar dengan menyelesaikan dengan cara grafik. Kita langsung masuk ke contoh ya, biar kalian langsung paham. Ya, himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan Y lebih besar sama dengan X kuadrat min 6X plus 5 adalah penyelesaiannya, yaitu kalau untuk menjawab soal di atas menggunakan cara grafik, maka kita harus tahu bagaimana cara menggambar grafiknya. Nah, langkah pertama ya, kita harus menggambar grafik atau sketsanya. Ini tanda pertidaksamaan ini kita rubah menjadi tanda sama dengan. Nah, ini kita rubah memperoleh hasilnya Y sama dengan X kuadrat min 6X plus 5. Langkah yang pertama, yang A, kita menentukan titik potong grafik dengan sumbu X. Kalau titik potong grafik dengan sumbu X, maka nilai Y-nya sama dengan 0. Y-nya kita ganti 0. Jadinya yang tadinya Y sama dengan X kuadrat min 6X plus 5, Y-nya kita ganti 0. Jadinya 0 sama dengan X kuadrat min 6X plus 5. Nah, pada bagian ini kita harus memfaktorkan. Cara memfaktorkannya gimana? Yaitu apabila dikalikan menghasilkan plus 5, apabila dijumlahkan menghasilkan negatif 6. Jadi kalau dikalikan menghasilkan yang belakang, kalau dijumlahkan menghasilkan yang tengah ini. Angka-angka yang kalau dikalikan hasilnya plus 5, yaitu kan antara lain plus 5 dan plus 1 atau min 5 dan min 1. Nah, kira-kira kalau yang dijumlahkan itu menghasilkan min 6, berarti kan yang paling cocok adalah min 5 dan min 1. Nggak mungkin plus 5 dan plus 1 dijumlahkan hasilnya plus 6. Maka tetap yang paling cocok adalah min 5 dan min 1. Jadi ini dua ini adalah faktor-faktor dari X kuadrat min 6X plus 5. Faktor-faktornya adalah X min 5 dikalikan X min 1. Belum selesai sampai sini. Dari faktor-faktor tersebut baru dijabarkan. Ini kan kedua ini kan sama dengan 0. Jadi X min 5 sama dengan 0 atau X min 1 sama dengan 0. Nah, min 5 pindah ruas jadi plus 5. Yang ini min 1 pindah ruas jadi plus 1. Jadi titik potongnya itu ada dua, yaitu X-nya bernilai 5 dan X-nya bernilai 1.
Y-nya bernilai 0. Jadi titik-titiknya X, Y, 5,0 dan 1,0. Yang kedua, kita tentukan titik potong dengan sumbu Y. Nah, titik potong dengan sumbu Y, maka nilai X-nya sama dengan 0. Kita ganti X-nya ini sama dengan 0. Y sama dengan X-nya ganti 0. 0 kuadrat kurangi 6 kali X kan hasilnya 6 kali 0 tambah 5. 0 kuadrat sama dengan 0. 6 kali 0 sama dengan 0. 5-nya tetap 0 kurangi 0, 0 tambah 5 sama dengan 5. Y-nya diperoleh 5. Jadi titik potong dengan sumbu Y sama X, Y. X-nya 0, Y-nya 5. 0,5. Sekarang langkah ketiga yaitu menentukan titik puncak P, Q. Jadi dari sini Y sama dengan X kuadrat min 6X plus 5. Kita tentukan dulu nilai-nilai dari A, B, dan C. A itu angka di depan X kuadrat. B itu angka di depan X, yang X saja. C itu yang tidak mempunyai variabel. Jadi A-nya kita peroleh 1, B-nya kita peroleh min 6, C-nya kita peroleh 5. Nah, ini adalah rumus ya. Rumus untuk mencari titik X puncak itu atau P ya. Kita pakai rumus min B per 2A. Jadi kita masukkan B-nya diganti 6, min-nya ini tetap ya min. B, min 6 ini dari B-nya ini. Min 6 dibagi 2 kali 2A, 2 kali 1. Yang di sini negatif, ketemu negatif kan hasilnya positif. 6, 2 kali 1, hasilnya 2. 6 bagi 2 sama dengan 3. Nah, kita peroleh nilai P-nya itu sama dengan 3. Nah, nilai P sama dengan 3, kita substitusikan mengganti X untuk mendapatkan nilai Q. Q itu adalah Y puncak. Yang P sama dengan 3 itu kita ganti dengan untuk menggantikan X yang di sini. Jadi 3 kuadrat kurangi 6 kali 3 tambah 3. 3 kuadrat 9, min 6 kali 3 min 18 tambah 5. Kita peroleh Q-nya itu min 4 atau negatif 4. Jadi titik puncak parabola atau grafik adalah P, Q. Maka titiknya adalah P-nya 3, Q-nya min 4. 3, min 4. Nah, lanjut ke yang keempat. Tanda pertidaksamaan ini berarti kan ada sama dengannya lebih besar atau sama dengan, maka grafiknya digambarkan dengan garis penuh. Kalau tanda pertidaksamaannya cuma kurang dari atau lebih dari, tidak ada sama dengannya, nanti gambarnya adalah garis putus-putus. Nah, kan kita peroleh 3 titik ini. 4 titik 5,0, 1,0, terus 0,5, dan titik puncaknya 3,4. Nah, kita gambarkan pada diagram Kartesius. Yang di sini kan ini yang sumbu potong dengan sumbu Y 0,5, titik potong dengan sumbu X 1,0, dan ini yang ini 5,0. Titik puncaknya atau titik baliknya itu 3, min 4 di sini. Nah, ini titik-titik tadi kita hubungkan dengan garis melengkung. Nah, kayak gitu caranya. Maka diperoleh suatu grafik. Ini grafik Y sama dengan X kuadrat min 6X plus 5. Itu baru setelah setengah langkahnya. Untuk langkah yang kedua, kita harus mencari daerah mana yang menjadi daerah penyelesaian atau daerah yang diarsir. Kan kalau pertidaksamaan itu kan daerah penyelesaiannya, himpunan penyelesaiannya adalah berupa daerah yang diarsir. Yaitu kita menentukannya dengan pada langkah kedua, uji titik untuk menentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan ini. Nah, perhatikan sketsa grafik di atas. Titik 0,0 terletak pada luar grafik. Ini 0,0 ini
terletak pada luar grafik. Di luar grafik ya. Kita ambil titik 0,0 sebagai titik uji. Kalau kita mau menguji suatu titik, lebih enak kita ambil titik 0,0. Biar nanti menghitungnya lebih mudah. Substitusi titik 0,0 ke pertidaksamaan yang ini. Kita 0,0, X-nya ganti 0, Y-nya ganti 0. Maka ini kan Y-nya ganti 0, X-nya ganti 0, semua ganti, diperoleh 0 lebih besar daripada atau sama dengan 5. 0 lebih besar sama dengan 5. Itu kan bernilai salah. Harusnya kan 0 lebih kecil daripada 5. Maka kalau diperoleh suatu pernyataan ini 0 lebih besar sama dengan 5, maka kan nilainya bernilai salah. Oleh karena 0 lebih besar sama dengan 5 itu bernilai salah, maka daerah penyelesaiannya adalah daerah yang tidak memuat titik 0,0 dan dibatasi oleh grafik ini. Sehingga kalau bernilai salah dan tidak memuat titik 0,0, maka yang diarsir daerah penyelesaiannya adalah yang di dalam sini. Kan 0,0 berada di luar, bernilai salah. Maka yang diarsir adalah yang daerah yang tidak memuat titik 0,0. Kalau bernilai benar, nah ini tambahan, jika nanti bernilai benar, misalkan 0 kurang dari 7, 0 kurang dari 7 kan nilainya kan bernilai benar pernyataannya. Maka daerah penyelesaiannya adalah daerah yang memiliki titik 0,0. Kalau bernilai benar, maka yang diarsir yang ada 0,0-nya. Kalau bernilai salah, maka yang diarsir yang tidak ada 0,0-nya. Cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Jika ada yang ditanyakan nanti bisa WA Bapak Ibu guru pengampu matpel matematikanya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.